Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Kreasi Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips tentang cara memijahkan atau mengawinkan induk lele dengan menggunakan media paranet. Jadi di sini saya tidak menggunakan ijuk sebagai kakaban, tetapi saya menggunakan paranet sebagai kakabannya. Untuk jenis lele yang akan saya pijahkan di sini adalah jenis lele sangkuriang. Cara ini juga kita bisa gunakan untuk memijahkan lele jenis lain seperti lele dumbo, lele mutiara, masamo, dan lele yang lainnya. Sebelum kita melakukan proses pemijahan, kita terlebih dahulu harus mempersiapkan kolam pemijahan kita. Dalam hal ini, kolam tersebut harus dicuci bersih agar virus maupun bakteri yang menempel pada kolam kita bisa teratasi. Di sini saya menggunakan kolam beton dengan ukuran 1,5 kali 1,5 meter dan ketinggian 45 cm. Kemudian kita juga bisa mempersiapkan batu dan paranet sesuai dengan ukuran kolam pemijahan kita. Setelah kita membersihkan semua bahan, kita bisa memasukkan semua bahan tersebut ke dalam kolam pemijahan kita. Untuk paranet kita bisa membentangkannya ke dasar kolam, kemudian kita tekan dengan menggunakan batu agar paranet yang berada di dasar tidak mengambang atau melayang ke permukaan air. Setelah kita menurunkan kakaban, kita bisa mengisi air dengan ketinggian sekitar 30 sampai 35 cm. Jadi semua bahan tersebut saya cuci bersih, kemudian saya aplikasikan ke dalam kolam pemijahan ikan. Hal ini saya anggap berguna agar tidak mencemari kualitas air yang mungkin akan berdampak buruk bagi telur-telur maupun larva ikan yang akan menetas nanti. Setelah terisi air, kolam tersebut saya jemur di bawah sinar matahari. Ini berguna untuk menghangatkan air agar ikan yang akan kita pijahkan nanti bisa lebih agresif saat malam hari. Setelah semua persiapan selesai, kita bisa menutup kolam tersebut agar indukan yang kita pijahkan tidak melompat keluar. Di sini saya menggunakan paranet sebagai penutupnya dan di bagian atas saya tutupi dengan terpal untuk mengantisipasi turunnya hujan, karena dapat menambah tingkat keasaman air kolam kita. Setelah itu kita bisa menguras kolam indukan untuk memilih indukan yang tepat untuk dipijahkan. Dalam proses pemijahan induk lele ini sebenarnya sama sekali tidak ada rahasia. Mulai dari proses persiapan kolam sampai proses pemilihan induk. Itu bagi saya, tidak tahu bagi petani lele yang lain. Kalau menurut saya, kita hanya memerlukan ketelitian dan juga pengalaman yang sudah kita dapatkan. Untuk indukan yang baik itu biasanya indukan yang mempunyai sertifikat. Tapi di sini saya hanya menggunakan indukan yang saya rawat sendiri. Untuk pemilihan induk yang betina, kita bisa menandainya dengan melihat perut yang bunting atau biasa istilahnya adalah gonat. Dan untuk alat kelaminnya, dia sudah berwarna kemerahan, menonjol ke bawah atau sudah membengkak mengarah ke bawah. Sedangkan untuk pejantannya, kita bisa memastikannya dengan melihat alat kelamin atau alat vitalnya yang baik itu biasanya ditandai dengan kelamin yang panjang dan di pangkalnya itu berwarna kemerahan. Selain itu, kita bisa mengelus ikan tersebut mulai dari ujung kepala sampai ke bagian ekor. Jika mereka merespon, itu tandanya mereka mempunyai daya rangsang yang tinggi. Itu menurut saya. Oke, sekarang waktunya untuk meletakkan indukan yang telah kita pilih ke dalam kolam pemijahan. Jadi sebaiknya kita harus membersihkan indukan tersebut sebelum kita meletakkannya ke dalam kolam pemijahan. Setelah itu kita bisa menutup kembali kolamnya, lalu membiarkan mereka untuk saling berinteraksi.
dan tidak perlu diberi makan. Saat malam hari tiba, kita bisa sesekali mengecek keadaan kolam pemijahan. Jika terlihat berantakan, kita bisa merapikan kembali secara perlahan keadaan paranet yang berantakan. Setelah selesai, segera kita tinggalkan kolam pemijahan agar ikan yang sedang kita pijahkan tersebut tidak mengalami depresi, stres ataupun panik akibat dari kehadiran kita. Setelah pagi hari, kita bisa mengecek indukan kita apakah bertelur atau tidak. Biasanya kalau bertelur kita bisa melihatnya di dasar kolam, di paranet ataupun di atas batu. Contohnya seperti ini. Di sini ada butiran-butiran berwarna coklat keemasan, berarti indukan kita berhasil bertelur. Jika sudah, kita bisa menyimpan kembali batu yang kita angkat tadi ke dalam kolam secara perlahan-lahan. Oke teman-teman, sekarang waktunya untuk memisahkan induk dari telur-telurnya. Jadi kedua indukan kita ambil, kemudian kita pindahkan kembali ke dalam kolam indukan. Kita harus melakukannya secara perlahan-lahan agar indukan yang ada di dalam kolam pemijahan tidak kaget, yang dapat membuat paranet ataupun air di kolam pemijahan berantakan atau terobok-obok. Hal ini biasa saya lakukan atau saya kerjakan di jam 8 pagi atau jam setengah 9 pagi. Oke, keduanya sudah kita pindahkan. Saat siang hari atau sore hari, kita bisa mengecek keadaan telur-telur ikan kita. Kita bisa melihatnya di atas paranet dan kita bisa memperkirakan kira-kira banyak yang jadi atau sedikit. Yang putih itu menandakan bahwa telur tidak akan menetas. Kita bisa memperkirakan saja. Di malam hari, telur ikan biasanya akan menetas di jam 9 malam hingga esok pagi. Kita bisa langsung menjalankan sirkulasi. Penggunaan sirkulasi di sini untuk menggantikan air yang kotor akibat dari pembusukan telur yang tidak menetas. Jadi air yang kotor terbuang tergantikan dengan air yang bersih sehingga air tidak tercemari. Setelah semuanya menetas, kita bisa memindahkan batu-batu yang berada di atas paranet. Kita pindahkan atau kita geser secara perlahan-lahan karena biasanya di bawah batu itu banyak larva ikan yang berkumpul. Kita lakukan secara perlahan-lahan. Dan untuk hal ini saya biasanya melakukannya di saat jam setengah 10 pagi. Jika sudah selesai memindahkan semua batu yang berada di atas paranet, kita bisa langsung mengangkat paranet yang ada di kolam pemijahan. Kita harus mengangkatnya secara perlahan-lahan karena di bawah paranet itu banyak ikan yang sudah menetas. Jadi di sini sama sekali tidak ada rahasia bagi saya. Mulai dari proses persiapan kolam, pemilihan induk, bertelur sampai menetas sama sekali tidak ada. Ya, tetapi yang menjadi rahasia bagi petani lele itu biasanya adalah perawatan ikan setelah menetas. Oke teman-teman, seperti itulah cara atau versi yang biasa saya lakukan
dalam melakukan proses pemijahan induk lele. Di sini kita sudah bisa melihat ada puluhan ribu ekor larva ikan yang sudah menetas. Tuh, banyak kan? Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jika video saya ini bermanfaat, jangan lupa berikan dukungan ke channel saya agar bisa terus berkembang. Jika ada salah kata dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.